Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, perlu saya perkenalkan, beliau adalah Dewan Kesepuan PWLS Tuban, Haji Ansori. Ya, kebetulan saat ini sedang mengadakan tahlil kubro dalam rangka haul Sunan Bonang ke 515. Dan saya ada beberapa pertanyaan ya terkait tentang makam Sunan atau makam Sunan Bonang ini yang saya di sini sebagai mewakili sebagai orang awam, Kiai, mohon maaf, banyak orang awam yang masih menyangka bahwa makam Sunan Bonang ini silsilahnya adalah nyambung atau nyantel ke Baitillah, atau bisa dikatakan Sunan Bonang ini adalah Habib. Apakah itu betul, Kiai? Terima kasih Gus Jibril, pertanyaannya perlu diketahui semua masyarakat dan kawan-kawan. Dulu itu kan ada catatan bahwa Mbah Madin Ibrahim Sunan Bonang bin Raden Rahmat Sunan Ampel bin Mbah Ibrahim Asmaraqadi bin Jumadil Kubro. Jadi Jumadil Kubro di atas bin Sayyid Jalaluddin Ahmad bin Sayyid Abdul Aziz Makan bin Sayyid Amir Abdul Malik bin Sayyid Awil Amil Fakih sampai ke atas nyantel ke Ubaidillah. Itu dulu data dulu. Itu bahwa data itu adalah data dari Baklawi. Di mana saja keterangan manuskrip saya lihat dan semuanya kawan-kawan, data itu adalah data dari Baklawi. Saya mohon maaf selaku kasepuan pengurus Wali Songo yang ada di Tuban, khususnya di Mbah Bonang ini, perlu saya sampaikan secara rinci. Saya menemukan data manuskrip bahwa Mbah Jumadil Kubro itu adalah buyutnya Mbah Jumadil Kubro. Di atas Mbah Jumadil Kubro saya temukan Gus, ada 3 manuskrip. Yang satu manuskrip saya yang pegang itu adalah ada yang dari Pakistan, ada yang dari Pakistan dan sambung pada Irak, dan ada nyambungnya di Mojopahitan, bahwa Mbah Jumadil Kubro ke atas itu tidak sambung kepada Ubaidillah. Itu jelas. Manuskrip yang kedua kali ini dari Kelantan, Malaysia, Pasai dan Maroko. Mbah Jumadil Kubro di atasnya pun tidak sambung kepada Ubaidillah. Yang ketiga kalinya saya mendapatkan manuskrip juga dari Pustaka Darah Hakim Demak dan Serat Panengen Tapas Darah Dalem Ayu Jokarto, bahwa Mbah Jumadil Kubro atasnya juga tidak di Ubaidillah. Secara otomatis para wali songo yang ada di Nusantara ini, mulai dari Mbah Raden Rahmat, mulai dari Maulana Ibrahim Gresik, mulai dari Sunan Giri Ainul Yakin, mulai dari Sunan Derajat dan Mbah Sunan Bonang, jelas nasabnya dari Raden Rahmat Sunan Ampel dan Mbah Ibrahim Asmaraqadi dan Mbah Jumadil Kubro secara otomatis tidak. Yang selanjutnya dari Mbah Sunan Kalijogo dan Mbah anaknya Mbah Sunan Kalijogo, Sunan Muria, karena beliau berdua itu adalah turun dari Tuban. Beliau adalah putra Sayyid Sakur. Sayyid Sakur itu bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Jalaluddin. Jalaluddin adalah Muhammad Al-Akbar. Itu makamnya di Tuban. Masya Allah, beliau pula juga tidak turunan dari Baklawi atau deles dari orang Jawa, Bos. Yang selanjutnya seperti Mbah Sunan Kudus itu jelas cicinya Mbah Ibrahim Asmaraqadi, apalagi ya tidak. Dari Sunan Gunung Jati jelas juga tidak. Insya Allah saya selalu kasepuan perjuangan Wali Songo dan pada teman-teman semuanya menyampaikan secara resmi bahwa jumlahnya para Wali Songo tidak sambung kepada Ubaidillah yang diklaim sebagai Duriah Kanjeng Nabi itu, apalagi dari Baklawi tidak ada. Ini semuanya jelas.
Baik, manuskrip ini jelas, Bos. Baik, terima kasih Kiai. Jadi untuk saudaraku semuanya, baik dari pecinta Wali Songo maupun dari saudara se-muslim ya, tadi sudah sangat jelas bahwa para Wali Songo ini bukan Habib ya, seperti yang kita dengar selama ini atau diceritakan selama ini. Wali Songo bukan Habib. Ini berdasarkan manuskrip yang telah ditemukan dan juga tadi sudah disampaikan oleh Dewan Kesepuhan PWI LS Tuban. Kemudian Kiai, ini menjadi sebuah menjadi sebuah sesuatu penasaran yang luar biasa, karena di sekitar kompleks makam ini sebelumnya dahulu dalam foto BPJB Trawulan itu belum ada nisan yang bertuliskan Habaib. Tapi tiba-tiba ini saya dengar juga, apabila salah nanti mohon diklarifikasi, ketika lockdown atau virus terjadi menjadi virus COVID, ini nisan-nisan ada nisan-nisan Habaib di sini. Dan informasi yang saya dengar ini adalah dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab ya, dan ini sudah diklarifikasi ke BPJB dan juga ke Dinas Pariwisata Tuban oleh PWLS Provinsi. Nah ini keterangan dari panjenengan mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang kronologi hari ini, Kiai. Ya. Ini pada tahun 2011 akhir kan ada rehapan, ada rehapan. Kalau makam yang ada di sekitar ini memang dulu itu batu nisannya tidak baru-baru, ya kan? Baru-baru ini pada saat ada rehab ini. Ya itu pun data-data batu nisan diganti yang baru itu juga masih ada di tangan tim 9 pada saat pembongkaran. Nah, insya Allah dulu itu juga ada namanya Said, Sarif, juga ada namanya Habib, tapi nggak banyak ada. Nah, adapun yang tahu persis batu nisan yang dulu itu masih disimpan betul oleh tim 9 pembangunan ini, termasuk diantaranya tim 9 itu Sekjen PWI Kabupaten Tuban, beliau yang tahu persis. Nah, kalau memang ada yang batu nisan baru itu penyusupan, misalkan bukan makom tapi diberikan patok, ya bisa terjadi, tapi akan lebih tahu nanti tim 9 yang perlu di-cross check. Dan semoga tidak separah yang lain. Cuman aku sendiri juga kecewaku itu kenapa batu nisan ini, apakah batu nisan yang baru ini sama dengan batu nisan yang dulu atau tidak dalam penyematan nama-nama yang ada. Nah, ini perlu ada pengkajian ulang, tapi saya minta kepada PWI Jawa Timur dan PWI Pusat ini kalau ada pertanyaan yang banyak perlu ada rembuk. Saya selaku PW dan pengurus teman-teman menginginkan Tuban itu tidak ada terjadi apa. Itu yang hanya di lingkaran cukup yang besar ini. Kalau di sana itu juga sudah ada, tapi juga semenjak dulu saya musai kecil masih ada namanya Habib ada. Tapi yang ini yang masih perlu ada pertanyaan lagi. Itu setahu saya pada saat saya pada tanya Purbakala yang membangun di sini. Terima kasih. Ya. Baik, itu tadi sudah jelas gamblang dan semuanya apa yang disampaikan oleh Dewan Kesepuhan PWLS Tuban sungguh sangat luar biasa, dan ini memotivasi untuk generasi muda untuk melek sejarah dan juga melek leluhur, artinya cinta kepada leluhur sendiri, cinta kepada negeri sendiri, karena ini adalah bentuk dan bagian dari Hubul Waton minal iman yang sudah diajarkan oleh leluhur kita. Satu tambahan, di dalam kitab Abdul Rafiq yang pernah saya baca, di situ Sayyid nasabnya bersambung sampai kepada Sayyidina Husain, sedangkan Sarif nasabnya bersambung sampai kepada Sayyidina Hasan, sedangkan Habib nasabnya hanya sampai bersambung kepada Ali bin Ubaidillah. Ini kenapa kita harus berpikir. Terima kasih Kiai. Ya, makasih. Atas pencerahannya, penjelasannya. Terima kasih semuanya. Kesepuan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.